Shalom saudara. Shalom. Shalomnya udah luar biasa ya. Begitu pertama kali udah menggelegar. Nah saudara, kalau kita pergi ke puncak biasanya tuh kalau mau nanjak bawa kendaraan yang manual ya, pasti giginya dioper ke gigi yang lebih rendah. Kenapa saudara mau nanjak? GBI Agape sedang mau nanjak, makanya dioper gigi yang lebih rendah. Ya, itu sebabnya mari responi dalam segala situasi dan kondisi seperti yang Tuhan mau. Nanti kita akan lihat ada terobosan demi terobosan terjadi. Kita berikan kemuliaan yang mulia kepada kita. Nah itu sebabnya pada pagi hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya, yang bertemakan menantikan Tuhan ya. Coba kita buka kitab kita dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Yang membawa HP suci dan yang gak bawa bisa lihat ke depan, yang gak mau lihat ke depan pulang aja. Karena saudara ke gereja kan untuk ibadah. Nah kalau ibadah salah satunya baca firman Tuhan dan dengar firman Tuhan. Jadi bukan sekedar di rumah gak ada AC, di gereja ada AC enak deh. Nah gak seperti itu, tapi jemaat GBI Agape, namanya Agape, kasihnya tuh luar biasa ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Nah saudara dikasih Tuhan, kitab Yesaya merupakan satu kitab yang Tuhan taruh di hati seorang hamba Tuhan yang bernama Yesaya, ditujukan bagi bangsa Israel yang sedang ditawan. Mereka sedang dibawa pergi meninggalkan negerinya, pergi meninggalkan kampung halaman, dan mereka boleh dijajah karena dosa dan kesalahan yang mereka perbuat. Enggak lama, cuma 1 dekade, 70 tahun lamanya. Cara manusia mereka nggak memiliki pengharapan. Hari-hari yang mereka lalui dipenuhi dengan tekanan, dipenuhi dengan intimidasi, penuhi dengan penderitaan. Di tengah-tengah keadaan seperti itu ada penghiburan yang Tuhan sampaikan bagi umat pilihannya. Bagaimana caranya mereka memiliki kekuatan yang dari Tuhan, supaya sekalipun sebagai seorang tawanan, sekalipun sedang dijajah, menunggu masa kelepasan 70 tahun, mereka memiliki kekuatan. Alkitab katakan solusinya, nantikanlah Tuhan. Saya percaya berbicara tentang kata menantikan Tuhan, ini sesuatu yang gak enak juga. Karena kita gak pernah tahu kapan Tuhan menyatakan pertolongannya bagi kita. Kita gak pernah tahu kapan Tuhan melawat kita, memulihkan, menyembuhkan, membuka pintu yang tertutup, melakukan terobosan di dalam kehidupan kita, keluarga, usaha kita, pelayanan kita. Tuhan cuma bilang nantikanlah Tuhan. Sebab kita berkata Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bagian Tuhan menyelesaikan, bagian kita menunggu. Yang namanya menunggu ini gak enak, membosankan. Tapi hari ini kita mau belajar apa yang dimaksud dengan Yesaya dengan pengertian nantikanlah Tuhan. Apakah kita menjadi pribadi yang menantikan Tuhan yang pasif begitu aja? Nunggu santai-santai, nonton TV dan sebagainya. Ternyata gak seperti itu saudara. Kata menantikan Tuhan ini kata yang aktif.
berbicara tentang yang pertama. Coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Alkitab bilang begini, orang yang menantikan Tuhan itu diumpamakan seperti Mazmur 42 ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungaimu. Orang yang menantikan Tuhan berarti yang pertama berbicara orang yang senantiasa memiliki kerinduan untuk senantiasa dekat dengan sungai kehidupan. Rusa adalah gambaran binatang yang gak pernah jauh dari sungai. Rusa memerlukan sungai karena di sungai ada air sebagai sumber kehidupan. Saudara dan saya juga seperti itu. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang sadar bahwa sumber kehidupan mereka bukan didapat dari pekerjaan, dari usaha, dari pelayanan mereka, dari apa yang ada di dunia ini. Bukan. Tapi sumber kehidupan kita datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya rusa gak pernah jatuh. Dan rusa juga menyadari bahwa sungai merupakan tempat perlindungan. Sungai dipakai oleh rusa untuk menghilangkan jejak pada waktu dia dikejar oleh musuhnya. Dia berlari melewati sungai, maka jejak itu akan hilang. Saudara dan saya hari-hari ini kita butuh tempat perlindungan. Karena percaya atau tidak percaya, pada waktu kita menjadi anak Tuhan, kita memiliki musuh dan kita menjadi sasaran tembak. Alkitab berkata, sadarlah dan berjagalah, lawanmu si iblis bukan berada jauh. Halo? Bukan jauh sekian kilometer, bukan jauh ada di Sumatera, jauh ada di Papua, jauh ada di Kalimantan, enggak. Tapi Alkitab katakan, sadarlah dan berjagalah, lawanmu si iblis berada di sekelilingmu. Dia seperti singa yang mengaum dan siap menerkam kita. Dia bisa menyerang kesehatan kita, dia menyerang pekerjaan kita, dia menyerang usaha kita, dia menyerang rumah tangga kita. Hanya ada satu tempat yang aman, waktu kita dekat dengan sumber kehidupan. Dia yang akan melindungi kita. Mazmur 121 berkata, penjaga Israel matanya tidak pernah terlelap. Saudara tidur, keluarga saudara tidur, Tuhan gak tidur. Halo? Baik banget gak saudara? Gak bayar lagi. Saudara sewa satpam bayar, gaji dia bulan, uang makan. Kalau dia sakit saudara harus urus. Tapi Mazmur 121 berkata, penjagamu Israel tak pernah terlelap. Dia menjaga kita keluar masuk kita, di rumah, di jalan, di kantor, di mana saja. Tuhan menjaga kita. Dan penjaga kita, kita katakan matahari aja gak bisa nyakiti kita. Artinya tidak ada satu kuasa yang dapat menjamah kita kalau kita merindukan sungai kehidupan seperti rusa. Yang kedua saudara, orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang memiliki prinsip. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-11. Bani Korah bilang seperti ini, lebih baik satu hari di pelataran. Bukan di dalam loh saudara, di pelataran. Perjanjian lama kan kemahnya dibangun pelataran Ruang Kudus, Ruang Maha Kudus. Di pelatarannya aja Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada apa saudara? Daripada 1000 hari. Itu berarti berapa tahun saudara? Hampir 3 tahun. 3 tahun. Alkitab katakan lebih baik, memiliki prinsip bahwa lebih baik aku ada di rumah Tuhan dibandingkan di tempat-tempat yang lain. Mari hari ini cek kehidupan kita, sejauh mana prinsip kita untuk
ada dalam hadirat Tuhan. Kata rumah Tuhan berbicara tentang hadirat Tuhan. Kita bukan hanya beribadah hanya pada waktu hari Minggu, tapi setiap saat kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita menjaga hadirat tetap nyata atas kehidupan kita, tetap nyata atas keluarga kita. Artinya hidup kita sama, waktu di gereja, waktu di jalan, waktu di kantor, waktu di tempat usaha, hidup kita sama. Jangan sampai di gereja aja hidupnya luar biasa. Ku kan terbang tinggi di awan. Memuji Tuhannya luar biasa. Begitu tinggalkan gereja, itu kan di gereja, apalagi gue WL. Halo? Di kampus beda, tapi hidup kita di gereja sama, di kampus sama, di tempat pekerjaan sama. Hidup kita senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya orang Kristen disebut Kristen, karena gaya hidup mereka sama seperti Yesus Kristus. Di bait Allah hidupnya seperti ini, di jalan sama, di mana aja tetap sama. Miliki prinsip, lebih baik satu hari ada di pelataran. Gak usah di dalam, di pelatarannya aja, apalagi di dalam. Halo, mari hari ini nantikan Tuhan. Bangsa Israel di tengah-tengah penjajahan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah keadaan yang sulit, ada satu penghiburan yang Tuhan sampaikan. Kalau engkau mau tetap bertahan, Alkitab katakan, nantikanlah Tuhan. Artinya miliki kerinduan, sekalipun di Babel, punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Sekalipun ada di Babel, miliki prinsip, lebih baik aku ada di dalam rumah Tuhan dibandingkan di tempat lain. Lanjutnya kita akan lihat apa sih akibatnya. Kenapa firman Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan. Kalau kita punya kerinduan, kita punya prinsip, seperti yang pemazmur katakan, apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama, saudara baca ayat yang ke-31 dalam Yesaya pasal yang ke-40, kita katakan, orang yang menantikan Tuhan kan mendapatkan kekuatan yang baru. Di sini diumpamakan seperti Raja Wali. Kenapa nggak pakai burung oksai, wambi atau burung yang lain? Kenapa dipakai burung Raja Wali, saudara? Saudara perhatikan, Raja Wali ini satu burung yang memiliki karakteristik yang berbeda dari burung-burung yang lain. Burung Raja Wali pada usia yang ke-40 tahun, dia akan ada di sarangnya, di atas puncak bukit batu. Dia akan ada di sana sendirian. Dia ada di sana, dan apa yang terjadi dengan dirinya? Nanti bulu-bulunya akan rontok semuanya. Keindahannya, kekuatannya rontok semuanya. Mungkin hari-hari saudara sedang merasakan, wah kok udah mulai rontok ya? Loh, kesehatannya udah mulai berkurang. Kok gajiku melorot ya? Kok begini? Mungkin kau sedang ada di usia 40 tahun seperti Raja Wali. Tuhan sedang rontokkan semuanya. Tapi begitu semuanya udah habis, apa yang terjadi? Bulu-bulu yang baru muncul kembali. Setelah semua bulu yang baru muncul seperti sedia kala kembali, ini berita baiknya. Di usia ke-40 tahun, Raja Wali memiliki kekuatan yang sama. Itu sebabnya kita katakan, seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi. Saya percaya gak gampang memikul beban hidup ini. Itu sebabnya gak heran kalau kita lihat di berita, siaran televisi, di radio, ya sekarang kita bukan di medsos, ada orang-orang karena memikul beban yang berat, mereka gak mampu, depresi, akhirnya gantung diri, menyerahkan diri kepada kereta dan sebagainya. Kenapa saudara? Karena kadangkala
dengan keterbatasan kekuatan yang mereka miliki, dan mereka nggak tahu gimana caranya ngatasinya. Beban belum selesai yang satu, ditambah lagi beban yang lain. Akhirnya ambil keputusan, pulangkan saja aku pada opungku. Belum tentu ketemu opungnya. Sebab nggak ada orang yang bunuh diri ketemu opung yang ada di surga. Kenapa saudara? Tak kuat. Tuhan tahu bangsa Israel nggak mungkin kuat. Ada di tahanan, di tawanan di kerajaan Babel. Dia kasih solusi, nantikan Tuhan. Di saat kau nantikan Tuhan, mungkin kau sedang merasakan ada yang hilang, kebebasanmu hilang, rumahmu hilang, hal apa, tanah yang kau miliki hilang, pekerjaan usahamu hilang. Tapi waktu kau nantikan Tuhan, kau bukan hanya memiliki kekuatan. Apa yang pernah kau miliki, aku akan kembalikan. Orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan untuk apa, saudara? Yang pertama, untuk menghadapi persoalan hidup ini. Jangan hadapi persoalan hidup dengan kekuatan saudara. Kemampuan manusia terbatas, kesanggupan manusia terbatas. Pada titik tertentu dia tidak akan bisa buat apa-apa. Saudara pernah menghadapi masalah nggak bisa tidur? Dari wajah-wajahnya sudah menjawab. Karena saya juga pernah. Itu sebabnya kalau bayi langsung lahir ya begitu, langsung nangis kan dia. Kenapa dia nangis? Dia mulai sadar, mulai saat ini aku menghadapi persoalan hidup. Sebab dalam kandungan kan semua tanggung jawab mamanya. Tapi begitu berojol, dia nangis karena dia lihat, wah, dia sedang diperhadapkan dengan onak dan duri. Tapi dengan baik-baik, sekalipun kemampuan kita terbatas, kita punya Tuhan yang kemampuannya tidak terbatas. Itu sebabnya Alkitab katakan, nantikan Tuhan adalah orang yang memiliki kerinduan seperti rusa, orang yang memiliki prinsip. Maka kekuatan yang dari Tuhan yang memampukan kita menghadapi persoalan turun atas hidup kita. Yang kedua, saudara, mendapatkan kekuatan yang baru dengan tujuan supaya dapat berjalan dan menggenapi rencana Tuhan. Dengan baik-baik jemaat GB Agape, di dalam Tuhan gak ada kata iseng-iseng. Tuhan tuh gak iseng-iseng ciptakan saudara dan tempatkan saudara di Taman Royal atau di sekitar Taman Royal, dan gak iseng-iseng saudara beribadah di GB Agape. Enggak, saudara. Sebelum dunia dijadikan, Alkitab katakan Tuhan sudah pilih kita. Dan Tuhan sudah punya rencana. Tuhan taruh saudara untuk beribadah di GBI Agape karena ada tujuan Tuhan bagi hidup saudara dan lewat kehidupan saudara. Dan untuk mencapai tujuan Tuhan itu, kau perlu memiliki kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan. Alkitab katakan dengan jelas, ada banyak contoh. Saudara ingat kisah Yusuf? Saudara ingat kisah Raja Daud? Tuhan punya rencana bagi mereka, Tuhan punya tujuan bagi mereka. Sekalipun secara manusia mereka nggak masuk hitungan. Yusuf, bagaimana mungkin orang Ibrani bisa menjadi perdana menteri atau mangku bumi di Mesir dan menyelamatkan Mesir dan menyelamatkan dunia ini? Daud seorang pengangon kambing domba yang gak banyak lagi yang dia angon, cuma 2-3 ekor. Kok bisa Tuhan pilih menjadi Raja Israel, dan lewat Daud ada kemenangan demi kemenangan terjadi. Dan untuk mencapai itu, tidak seperti tukang sulap simsalabim jadi. 13 tahun Yusuf harus menunggu penggenapan janji Tuhan. Daud 11 tahun harus menunggu. Selama belasan tahun mereka menghadapi proses yang luar biasa. Dibenci oleh keluarganya, dijual, difitnah, masuk dalam penjara. Gak mungkin orang dari dalam penjara bisa diangkat menjadi perdana menteri. Itu proses yang Yusuf alami. Demikian juga Daud, dikejar-kejar oleh bapak mertuanya untuk dibunuh, dibinasakan karena iri. Tapi kekuatan yang dari Tuhan memampukan mereka
menggenapi janji Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Tuhan punya rencana bagi saudara dan saya. Tuhan punya rencana bagi keluarga saudara dan keluarga saya. Dan untuk mencapai menggenapinya, ada proses yang harus kita lalui. Proses itu kita bisa lalui kalau kita punya kekuatan dari Tuhan. Di tengah-tengah proses, kita tetap berkata kepada Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Dikejar-kejar mertua, untuk dibunuh tetap menyenangkanmu. Masuk dalam penjara, tetap menyenangkanmu. Begitu selesai proses, tiba-tiba Tuhan angkat, Tuhan promosikan menjadi raja, menjadi perdana menteri di Mesir. Kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Yang pertama, mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Yang kedua, saudara, kita lihat Yesaya 49 ayat yang ke-23. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang akan, ya. Yang kedua, orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan dan akan dipromosikan oleh Tuhan. Alkitab berkata dengan jelas, orang yang menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Nah, setelah dikasih Tuhan, kita lihat contoh dari kehidupan 3 orang hamba Tuhan yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara baca kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Raja Nebukadnezar, nggak ada angin, nggak ada hujan. Saking kayaknya dia buat patung yang besar sekali. Patung yang tingginya 60 hasta yang terbuat dari emas. Setelah jadi, dia mengeluarkan satu keputusan. Kalau terdengar keyboard, terdengar drum, terdengar gitar, terdengar bass, semua orang yang ada di kerajaan ini harus sujud menyembah. Kata menyembah mengandung pengertian berarti mengakui bahwa patung itu lebih berkuasa. Jadi orang menyembah adalah orang yang mengakui bahwa yang disembah jauh lebih berkuasa atas kehidupannya. Jadi Raja Nebukadnezar sedang menggiring semua orang untuk mengakui bahwa patung ini yang jauh lebih berkuasa dan tidak ada yang berkuasa di alam semesta ini selain patung ini. Tapi apa yang dilakukan oleh 3 anak muda ini? Mereka bilang seperti ini, sekalipun Allah yang kami sembah nggak sanggup atau mengizinkan kami matehok dalam dapur api, sekali-kali kami nggak mau menyembah, sekali-kali kami nggak mau mengakui bahwa patung itu lebih berkuasa dari Yahweh, dari Yesus Kristus. Kami nggak mau akui. Wah, ini satu keputusan yang benar-benar luar biasa. Padahal dapur api menanti, kematian menanti. Geram Raja Nebukadnezar, saking geramnya dipanaskannya sampai 7 kali lipat. Alkitab katakan Algojo yang melemparnya aja mati. Berarti betapa panasnya api itu. Dia nggak masuk, dia lempar. Saya yakin kita semua setuju yang namanya Algojo nggak ada yang kurus. Dia apa ya? Dia besar, kuat tenaganya. Tapi yang kita katakan, dia lempar, dia mati. Raja Nebukadnezar pada waktu itu, dia ingin mempermalukan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja berpikir bahwa pasti mati, gak mungkin gak mati. Ini bukan api-apian, ini api beneran. Dia lihat Algojonya aja mati. Raja Nebukadnezar ingin mempermalukan bukannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi dia ingin mempermalukan Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dengan baik-baik cemaki BAKP, kuasa kegelapan berusaha mempermalukan gerejanya, berusaha mempermalukan saudara dan saya. Mereka sedang berkata, coba ayo hari ini kita adu, lebih berkuasa mana, Tuhanmu atau
yang lainnya. Tapi dengan baik-baik. Kalau kita mengenal Tuhan kita dengan benar, kita akan berkata, sekalipun aku harus mati, aku gak mau menyembah. Dan Alkitab katakan, begitu dilempar, mereka ada dalam dapur api. Tiba-tiba yang tadinya 3 orang jadi 4 orang. Ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Terkadang kalau saudara baca Lukas 19, kisah dari murid Tuhan Yesus yang bernama Lazarus, Marta dan Maria udah utus orang untuk memohon untuk Yesus datang menumpangkan tangan dan berdoa supaya Lazarus sembuh. Tapi ada pernyataan, Yesus sengaja nggak datang. Kadangkala sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, entah jemaat, entah pelayan Tuhan, Tuhan sengaja mengizinkan kita masuk dalam dapur api. Sekalipun engkau pelayan Tuhan, sekalipun engkau jemaat Tuhan yang taat beribadah, taat melakukan kebenaran firman Tuhan, engkau rajin berdoa, engkau suka memuji menyembah Tuhan, tapi dengar baik-baik, ada kalanya Tuhan sengaja. Engkau udah doa, engkau udah puasa, sepertinya Tuhan gak dengar, malah Tuhan sengaja corokin kita masuk dalam dapur api. Halo? Tapi dengar, kalau kita tetap percaya Tuhan kita jauh lebih besar dari patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, kesetiaan Allah dinyatakan. Hari ini mungkin Tuhan sedang sengaja membawa GB Agape masuk dalam dapur api. Kayaknya tapi di dapur api GB Agape enggak sendiri, ada Yesus di dalam dapur api itu. Alkitab katakan rambutnya aja nggak gosong. Raja Nebukadnezar melihat, dia terheran. Lu, algojoku yang tinggi, yang kekal, yang kuat mati, tapi mereka nggak mati. Lu tadi kan 3, sekarang kok 4 orang. Lihat, hari ini mungkin saudara, engkau sedang diperhadapkan dalam keadaan seperti itu. Engkau udah doa, tapi kok nggak ada solusi ya? Malah seakan-akan semakin mendekati dapur api nih. Semakin dekat. Tetap punya prinsip, sekalipun aku harus mati, aku nggak pernah. Lazarus kan juga gitu. Diizinkan mati dan nggak tanggung-tanggung. Udah ada dalam kubur. Gak mungkin. Mengapa saudara? Kalau Tuhan izinkan akan hal ini, itu tandanya Tuhan ingin memperkenalkan bagi dunia bahwa di dalam diri saudara dan saya ada Allah yang tak terbatas, yang tak tertandingi. Jangankan orang yang hidup, yang mati 4 hari aja dia bangkitkan. Makanya sudah baca Lukas 19, Alkitab gak berkata Tuhan berkata Lazarus bangkitlah, tapi Tuhan berkata Lazarus keluarlah. Di dalam dapur api Raja Nebukadnezar melihat. Mari hari ini, yang kedua saudara, waktu kita menantikan Tuhan, gak usah takut, engkau gak akan dipermalukan. Pembelaan Tuhan akan nyata atas hidup kita. Justru kita akan mengalami promosi yang dari Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Sebab kita berkata, begitu Raja Nebukadnezar melihat algojonya mati, tapi 3 orang ini enggak mati, mereka disuruh keluar. Alkitab katakan Raja Nebukadnezar mengambil satu keputusan. Dia berkata, tidak ada Allah yang sedahsyat seperti Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan kalau ada orang yang menghina, dia akan di bumi hanguskan. Dan firman Tuhan berkata, dipromosikan, dinaikkan jabatannya. Hari ini, kalau kita menantikan Tuhan, nggak akan mungkin dipermalukan. Mungkin sekarang ini orang sedang nggak memandang kita. Orang nggak memandang GB Agape, lu nggak ada tulisan mau dijual. Halo, Tuhan sengaja. Kalau dia sengaja berarti masuk dulu dong. Orang bilang aneh juga ya, lu doa puasa masuk. Persoalannya bukan masuk, persoalannya bagaimana respon kita. Kalau Tuhan izinkan Mateho dulu 4 hari, masuk dulu dalam dapur api, apakah tetap percaya
bahwa Tuhan sanggup membangkitkan, Tuhan sanggup memberikan solusi. Ini yang menentukan. Dan saya percaya dari satu rukun bisa 2, bisa 3. Amin. Tergantung respon saudara yang ada di tempat ini. Kita berikan kemuliaan yang berikan kemuliaan kita. Mari hari ini saudara kasih Tuhan, nantikan Tuhan. Ulangan 28:13 berkata, aku akan membuat engkau naik dan terus naik dan gak akan pernah turun. Itu rencana Tuhan bagi hidup kita. Mari hari ini, kalau sekarang rasanya gini, ingat, kalau saudara dari tol Jagorawi kenceng, udah mulai masuk puncak, langsung pasti oper gigi supaya kuat nanjak. Waktu oper gigi apakah tenaganya berkurang? Berkurang. Agak pelan jalannya, tapi nanti akan terus naik sampai kepada tujuan Tuhan. Yang ketiga, saudara, orang yang menantikan Tuhan yang pertama mendapatkan kekuatan baru, yang kedua tidak akan dipermalukan. Nah, yang ketiga, Mazmur 37 ayat yang ke-34. Orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Mazmur 37 ayat yang ke-34. Orang yang menantikan Tuhan, dia akan mewarisi negeri. Apa yang dimaksud dengan kata mewarisi negeri? Kata mewarisi negeri berbicara, kalau saudara pelajari Yosua pasal 1 sampai Yosua pasal yang ke-24, Yosua pasal 1 bilang begini. Setelah Musa dipanggil pulang oleh Tuhan, Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan hatimu, sebab aku pilih engkau untuk menggantikan hambaku Musa. Engkau akan melihat setiap tanah yang kau injak, aku akan berikan kepadamu sesuai dengan janjiku kepada Musa. Mewarisi negeri berarti mengalami seluruh penggenapan janji Tuhan. Hari ini saya nggak tahu sudah berapa kali saudara mendengarkan firman Tuhan, sudah berapa kali saudara membaca kebenaran firman Tuhan, dan di dalamnya pasti tersirat ada janji-janji yang Tuhan sampaikan kepada kita. Yang belum menikah dijanjikan diberikan teman hidup. Yang sudah menikah jangan harapkan dapat teman hidup yang baru. Halo? Yang amin kok malah yang belum menikah. Apa saja janji yang Tuhan sampaikan bagi kita? Yesaya 55:11 berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Allah nggak akan kembali dengan sia-sia. 40 tahun bangsa Israel menunggu penggenapan janji Tuhan. 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Kalau pagi sampai sore panasnya luar biasa, malamnya dinginnya luar biasa. Mereka nggak pernah lihat mall. Halo? Mereka nggak pernah lihat perumahan Taman Royal. Ya mereka lihat cuma pasir, pasir, dan pasir. Tapi pemeliharaan Tuhan nyata. Waktu mereka lapar dikasih makan mana. Mereka bosan makan mana, dikasih makan burung puyuh. Mau minum air, di sana susah cari air. Tuhan bilang, katakan pada gunung batu mengeluarkan air. Mau beli sepatu, nggak ada pabrik sepatu, sepatunya Tuhan buat nggak rusak. Halo? Bukankah Tuhan kita Tuhan yang luar biasa? Tapi janji Tuhan gak sampai di situ. Alkitab katakan, aku harus membawa engkau masuk dalam tanah perjanjian, tanah yang penuh dan susu madunya. Semua janji Tuhan harus tergenapi. Tuhan berjanji bagi bangsa Israel 40 tahun seakan-akan gak pernah tergenapi. Mungkin hari ini kau sedang berkata, Tuhan, janjimu yang ini kau belum genapi. Sama aja dong seperti lagu dunia. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Saudara, Tuhan kita bukan seperti manusia yang berjanji, manusia mengingkari. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkomitmen dengan janjinya. Tuhan yang memegang teguh dengan janjinya.
Itu sebabnya kita katakan dengan jelas, mari percayalah, nantikanlah Tuhan, maka janji Tuhan tergenapi. Sebabnya Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan lupa engkau membaca, memperkatakan kitab Taurat ini, dan renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan engkau pasti beruntung. Tuhan pilih Yosua. Waktu itu dia sedang diperhadapkan dengan sungai Yordan yang sedang banjir luar biasa. Setelah sungai Yordan ada benteng Yeriko yang tebalnya luar biasa, di atasnya bisa 6-8 kereta berkuda berjalan. Tapi dengan baik-baik Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekalipun engkau diperhadapkan yang mustahil, tapi di balik yang mustahil itu ada janji Tuhan yang tergenapi. Halo? Waktu saudara berdoa, kita musim panas berapa hari ya? Sekian bulan ya. Kita kan berdoa minta hujan. Apakah Tuhan kasih hujan langsung? Apa yang Tuhan kasih? Mendung, angin. Kita bilang, Tuhan, aku gak minta ini, aku minta hujan. Ini kan sesuatu yang menakutkan. Ada petir lagi. Di Bogor sana, wah anginnya kenceng. Kok di rumah saya gedenya mental. Wah luar biasa. Kita bilang, Tuhan aku gak minta ini, aku minta hujan. Tapi Tuhan bilangin nanti dulu. Untuk terjadinya hujan harus ada awan hitam yang luar biasa. Untuk terjadinya mujizat harus ada sesuatu dulu yang gak enak yang kita alami. Betul atau betul? Begitu gak enak, di balik yang gak enak itu ada mujizat Tuhan terjadi, ada janji Tuhan itu tergenapi. Ada sungai Yordan, tapi kita katakan para imam bawa tabut perjanjian. Ayo nantikan Tuhan lagi. Berdirilah engkau di tengah-tengah. Jadi bisa bayangkan saudara, para imam yang pertama harus menjejakkan kaki di sungai Yordan. Kalau imamnya ragu, bisa nggak dia menjejakkan kaki ya? Pasti gak bakal berani. Tapi karena dia percaya, sekalipun yang dia lihat air, begitu dia jejakkan kaki, air itu terbelah ke kanan dan ke kiri. Selama dia berjalan sama dia ada di tengah-tengah sungai Yordan, air itu terbelah ke kanan dan ke kiri. Selama engkau percaya, bertindak sesuai dengan, makanya kita katakan, supaya engkau bertindak hati-hati dan perjalananmu beruntung. Selama dia mengikuti arahan Tuhan, sungai itu terbelah menjadi 2. Mereka mulai masuk tanah perjanjian, tapi belum nikmati. Sekalipun ada di tanah perjanjian, tapi belum nikmati, ada benteng Yeriko. Wah ini gak mungkin. Gak mungkin Tuhan dapat engkau, gak mungkin Tuhan. Wong jemaatnya cuma segini. Gak mungkin. Tapi Tuhan bilang kelilingi 7 kali. Selama 7 kali sampai ke 6, engkau diam aja. Kalian ke-7 tetap diam aja. Tapi kalian ke-7 engkau kelilingi 7 kali, dan pas kalian ke-7 bersorak. Gak masuk akal lagi. Kok berperang seperti ini? Tapi itu Tuhan. Yang mustahil bagian Tuhan, yang gak mustahil bagian saudara dan saya. Hari ini kalau kita dipertemukan hal yang mustahil, berarti itu tandanya Tuhan akan bekerja atas hidup kita. Karena Tuhan tahu kita gak sanggup. Begitu mereka mulai kelilingi 1 kali, wah orang-orang Yeriko udah siap-siap ya. Tambah aneh, kok diam aja sampai siang hari, kok diam aja. Udah mulai gila kali ini orang Israel. Sampai sore diam aja. Besok keliling diam aja. Oh, diambil botol aqua, dilempar dari atas. Hari yang ketiga diam aja. Oh, bukan hanya botol aqua, kotoran juga dilempar. Tapi Yosua bilang jangan bersuara. Toto kena batu, tuh aku berdarah. Diam, menengahi.
Jangan nangis, sudah, jangan. Biar darah ngocor, jangan nangis. Ditertawakan, diejek, orang gila nih. Mau orang Kristen kalau belum kelihatan seperti orang gendeng waktu taat akan firman Tuhan. Karena taat ya. Kadang-kadang kita perlu gila. Kalian lompat. Lama-kelamaan orang Yeriko berkemah dia di atas. Tapi begitu kali yang ketujuh dan yang ketujuh kalinya, waktu mereka bersorak, wow, saya percaya sorakan itu disertai dengan lawatan Tuhan, membuat seperti desau air bah yang begitu keras menghantam benteng Yeriko yang begitu tebal, runtuh sampai ke dalam semuanya. Hari ini saya percaya, waktu kita menantikan Tuhan, kita menunggu arahan Tuhan, kita berjalan sesuai arahan Tuhan, pas pada waktunya Tuhan, ada lawatan Tuhan untuk menggenapi janjinya bagi kita. Mari hari ini jangan putus asa. Mungkin sekarang kau sedang ada di putaran yang keempat, mungkin sekarang kau sedang ada di putaran yang ketiga, atau mungkin kau sedang ada di putaran yang ketujuh, tapi baru yang kelima, tinggal 2 kali lagi. Tetap terus lakukan bagianmu, tetap terus lakukan bagianmu, sampai waktunya Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau Tuhan sudah melakukan bagiannya, tidak ada satu kuasa yang dapat menghalanginya. Kalau Tuhan sudah melakukan bagiannya, itu pertanda kita akan mengalami perubahan musim dalam hidup ini. Dari musim kering menjadi musim hujan berkat yang berlimpah-limpah. Yosua pasal 1, Yosua pasal yang ke-24. Orang Israel mengalami perubahan musim. Dari di Mesir sebagai tawanan, dijajah, di padang gurun sebagai musafir, yang cuma lihat gersangnya, hamparan pasir. Tapi begitu waktunya Tuhan, mereka masuk tanah perjanjian, musim itu berubah. Kita percaya di penghujung tahun 2023, orang boleh bilang apapun juga, bukankah musim itu Tuhan yang tentukan? Kita imani kita sudah masuk mulai musim hujan. Tapi jangan hanya hujan aja, hujan berkat turun atas hidup kita, turun atas keluarga kita. Saya nggak tahu sudah perlu berkat apa, tapi berkat apapun yang kita perlukan, Dia sanggup memberikannya. Kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Mari hari ini nantikan Tuhan. Ingat, yang pertama kata menantikan Tuhan berbicara, orang yang punya kerinduan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Yang kedua, orang yang punya prinsip, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 tahun di tempat lain. Mari kita bangkit.